pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa yang dipimpin oleh anak kami Elvin. Kepada anak kami dipersilahkan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Nah, terima kasih kepada anak kami Elvin. Sekarang kita bernyanyi satu buah lagu wajib yang dipimpin oleh anak kami Erna. Kepada anak kami dipersilahkan. Terima kasih. Sekarang Ibu absen dan didengarkan namanya. Aprilianda Hia. Hadir, Bu. Elvin Juni Ariani Gula. Hadir, Bu. Erna Sari Dewi Zai. Valentinus Bulele. Hadir, Bu. Irwan Setiawan Gula. Hadir, Bu. Jameus Zai. Hadir, Bu. Lara Natalia Daily. Leonardo Gula. Marcelio Pranata Daily. Hadir, Bu. Octaviani Graciela Gula. Hadir, Bu. Octaviani Rian. Hadir, Bu. Octoniel Barubu. Hadir, Bu. Peter Lenggula. Hadir, Bu. Ricard Forten Gula. Hadir, Bu. Winnie Rasti. Absen. Absen. Justina Gula. Hadir, Bu. Iya. Nah, yang hadir 15 orang, yang absen 1 orang. Jadi tetap Ibu ingatkan, kalau ada yang dekat dengan rumah teman tadi yang tidak hadir, silakan diingatkan temannya supaya tetap hadir di sekolah. Nah, pada pagi hari ini, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, Ibu terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran, tujuan yang harus kita capai, atau materi pelajaran yang harus diketahui oleh anak-anak kami. 1. Setelah membaca teks mengenai pentingnya udara bersih bagi pernapasan, siswa dapat menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, bagaimana, dan mengapa dengan tepat. Yang kedua, dengan membaca teks bacaan, siswa mampu menuliskan informasi tentang berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia. Yang ketiga, dengan menulis, siswa mampu mempresentasikan hasil diskusi tentang informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, bagaimana, dan mengapa. 4.
dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan organ pernapasan pada hewan dengan benar. 5. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menemukan organ pernapasan pada manusia dengan tepat. 6. Dengan membaca teks, siswa mampu menemukan cara memelihara organ pernapasan hewan dan manusia dengan percaya diri. Yang ketujuh, setelah membaca teks yang telah disajikan, siswa mampu menjelaskan penyebab berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia dengan tepat. Jadi semua yang sudah dibacakan oleh ibu harus kamu tahu pada hari ini. Jadi itulah artinya tujuan pembelajaran. Kalau kita sudah mempelajari materi ini, poin yang ketujuh ini dipahami oleh anak-anak kami. Itu maksudnya tujuan pembelajaran. Nah, anak-anak ibu sekalian, pada hari ini kita belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Kita masuk pada pembelajaran 1. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari yang berhubungan dengan pernapasan manusia, kalau anak-anak kami tidak lupa pada materi sebelumnya, apa alat pernapasan pada manusia? Apa alat pernapasan pada manusia? Paru-paru, boleh. Ada lagi, siapa lagi? Apa Nubu? Bagus, boleh. Siapa lagi Nubu? Trakea. Bagus. Lagi? Bagus. Nah, semua yang sudah dibacakan itu, yang sudah anak-anak kami sebutkan itu sudah bagus. Nah, sekarang kita memperhatikan pelajaran kita pada pembelajaran 1 ini. Silakan anak-anak kami memperhatikan gambar yang ada di depan. Nah, gambar apa yang ada di situ? Oke, nanti yang lain. Ketua kelompok 1, silakan Ibu. Ada yang naik kendaraan beroda 2, boleh. Ada mobil, betul. Ketua kelompok 3, silakan Ibu. Ada abu. Nah, ada orang juga, ada manusia yang sedang berjalan. Nah, kalau kita perhatikan gambar, ada sekelompok anak sekolah berpakaian seragam sekolah ya. Berarti sekolah mereka itu apa? Sekolah SD seperti kamu, karena digambar rok mereka rok merah, baju mereka baju putih. Berarti anak SD seperti kamu. Mereka melalui jalan. Nah, apa yang terjadi kepada mereka? Mereka sedang menutup hidup. Alternatif jawaban. Kalau seandainya kita menutup hidung itu, apa yang sedang terjadi? 1. Ada asap, boleh. Satu lagi. Ada kuman, boleh. Melalui debu. Satu lagi. Yang ketiga, apalagi alternatif kalau kita menutup hidung? Ada bau busuk. Jadi kalau harum, kalau kita mencium yang harum, adakah anak-anak kami menutup hidung? Tidak. Pasti bawaannya bau mencium.
Bahkan dibeginikan lagi hidungnya. Nah, gitu kan. Tapi pas tiba-tiba ketemu sama yang baunya, aduh sampai 2 tangan pun kalau ada masker setebal apapun ditutup ke hidung, ya kan? Supaya yang bau itu, supaya debu itu, supaya yang kotor-kotor itu tidak tercium oleh hidung. Nah, seandainya kita sudah mencium yang bau, berarti apa alat penciuman? Apa alat indera penciuman? Hidung. Jadi melalui hidung kita ini, kita hirup udara bersih, kita hirup udara kotor. Makanya pada materi kita sebelumnya kita sudah mempelajari kita itu harus bersahabat dengan lingkungan. Kenapa? Karena lingkungan kita itu mempengaruhi kehidupan kita. Kalau lingkungan kita tidak bersih, maka udara yang kita hirup juga tidak bersih. Jika lingkungan kita bersih, maka udara yang kita hirup juga bersih. Jika kotor-kotor lingkungan kita, maka yang ada adalah bau-bau busuk. Nah, tadi sudah dikatakan Ibu. Sekali lagi, apa tadi alat indera penciuman? Hidung. Alat indera penciuman hidung. Alat indera penglihatan mata. Alat indera pendengar telinga. Alat indera perasa lidah. Nah, itu sekilas mengenai alat-alat indera. Jadi hidung ini termasuk ke dalam alat indera penciuman. Jadi hidung kita ini bisa mencium yang harum, bisa mencium yang bau busuk. Seandainya kita sudah mencium yang bau busuk, maka pernapasan kita bagaimana? Terkendala pernapasan kita, terkendala. Bahkan kalau ada orang tua kita yang sesak-sesak nafas, kalau dia mencium yang bau-bau itu, yang ada debu-debu, yang bau busuk, lingkungan tidak bersih, dia itu bahkan sesak nafas. Jadi langsung dibawa lari ke rumah sakit. Nah, kita sudah mengamati gambar. Sekarang kamu tuliskan dulu pada lembaran kerja peserta didik kamu yang akan dibagikan oleh Ibu, apa saja yang kamu lihat di gambar. Ya, kita sekarang mengamati gambar ya. Apa yang kamu lihat di gambar? Apa yang terjadi di gambar? Mereka sedang apa? Ya, silakan dulu anak-anak kami tuliskan pada lembaran kerja peserta didik anak-anak kami atau LKPD. Silakan dituliskan apa yang kamu lihat pada gambar. Tulis judulnya. Mengamati gambar. Tulis judulnya ya. Tulis judulnya mengamati gambar. Sudah? Nah, tulis judulnya mengamati gambar. Sekarang kan diskusi kelompok. Sudah pasti satu kelompok anak-anak kami ini jawabannya sama. Berarti jawaban dengan kelompok lain nanti berbeda. Nah, setelah ini silakan dipresentasikan supaya Ibu dapat mengambil nilai. Nah, tulis judulnya sekali lagi mengamati gambar. Setelah kamu mengamati gambar, tuliskan apa yang ada di situ, apa yang ada pada gambar, tuliskan. Kamu tuliskan pada lembaran kerjamu. Ya, kamu mengamati gambar, lalu kamu tuliskan apa yang ada pada gambar, apa yang ada pada
Apa yang terjadi pada gambar? Secepatnya ya dibacakannya. Boleh kerjasama satu kelompok. Tulis judulnya mengamati gambar. Kalau ada yang sudah siap, mana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Bagaimana? Kalau ada yang sudah siap menuliskan, itu kan tidak terlalu susah. Yang ibu suruh kan hanya mengamati gambar. Jadi, apa yang ada pada gambar, apa yang terjadi pada gambar, silahkan didiskusikan bersama satu kelompok. Jadi karena ini adalah diskusi kelompok, maka satu kelompok itu, satu tim itu bisa jawabannya sama. Kalau ada nanti yang sudah siap, boleh dibacakan. Nah, karena di sini ibu berikan nilai khusus untuk diskusi kelompok, jadi wajib setiap kelompoknya berbicara atau membacakan dari hasil diskusinya. Wajib membacakannya. Sudah bisa, Bu? Langsung dinilai ibu nanti di saat kita mendiskusikan seperti ini. Langsung dinilai ibu nanti diskusi kelompoknya ya. Jadi sekali lagi ibu tekankan, namanya saja kan diskusi kelompok. Jadi wajib jawaban satu kelompok itu harus sama. Nah, setelah sudah didapatkan semua jawabannya, silahkan dibacakan. Ada yang sudah siap? Kita kan hanya mengamati gambar, jadi tidak perlu lama-lama, hanya mengamati gambar. Silakan anak-anak kami tuliskan yang ada pada gambar. Apa yang terjadi di gambar, silakan dibacakan. Oke, kita berikan kesempatan kepada kelompok 3. Silakan berdiri. Mengamati gambar. 1. Banyak asap. 2. Sekelompok anak sekolah yang pulang sekolah. 3. Motor mobilan yang memakai helm. Yang memakai helm. Nah, bagus. Ada lagi. Ini tadi kelompok berapa ini? Kelompok 3. Nah, sekarang oke, silakan kelompok 1 sudah bisa ini kelompok 1 ya. Sudah bisa nanti menyusul kelompok 2. Silakan. Ada manusia. Ada debu. Ada yang Nah, bagus. Bagus, oke. Ibu sebentar. Kelompok 1. Oke. Sekarang kelompok 2, silakan. mengamati gambar. 1. Ada manusia menutup hidung. 2. Banyak debu dan asap hitam. 3. Ada manusia yang berkendara. 4. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. 5. Sekelompok anak turun dan Ah, bagus.
sekelompok anak sekolah yang menuntut hidup. 2. Ada seorang pria yang menaik motor yang banyak sekali debu. 3. Ada banyak sekali kendaraan yang membawa debu. Bagus. Oke. Kelompok 4. Sebentar, buat bacakan nilainya. Berarti nanti ini dalam penilaian kelompok ya. Berarti satu kelompok itu nilainya juga sama. Karena mereka kan diskusi, jadi jawabannya sama. Ya. Nah, dari keempat kelompok yang sudah anak-anak kami bacakan, yang lebih bagus sedikit tadi, nah sudah pasti sih setiap kelompok itu ada kekurangan dan ada juga kelebihannya. Yang lebih bagus sedikit tadi, lebih bagus jawabannya sedikit saja, yaitu kelompok 2, nilainya 85. Kelompok 4, nilainya 80. Kelompok 3, bagus sedikit sih, bagus, tapi masih ada sedikit lagi kekurangannya. Masih ada sedikit lagi. Nanti kekurangan ini kan bisa kita perbaiki, bisa diberitahu ibu lagi mana-mana jawaban yang jauh lebih tepat. Nilainya 78. Dan kelompok 1 udah bagus juga, udah bagus. Mereka tadi malah lebih duluan membacakannya daripada kelompok 4. Daripada kelompok 2 lebih duluan. Tapi ada sedikit lagi yang harus dibimbing oleh ibu. Nilainya 75. Jadi itulah dari hasil dari diskusi kelompok kita. Yang ibu suruhkan hanya mengamati gambar. Itu tugas diskusi kelompoknya. Sekarang kita teruskan. Nah, setelah kita mengamati gambar, kita dapat menggunakan kata-kata tanya. Kalau anak-anak kami tidak lupa, pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari kata-kata tanya. Apa, siapa, bagaimana, di mana, kapan, mengapa. Jadi kata-kata tanya ini wajib ada di setiap kita membuat kalimat tanya. Ya, setiap membuat kalimat tanya, yang harus ada adalah kata tanya di awal kalimatnya dan kata tanya di akhir kalimat. Wajib ada. Jika terdapat yang dua macam itu, baru dikatakan kalimat tanya. Ya, mudah-mudahan anak-anak kami belum lupa kata-kata tanya yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Nah, apa yang terjadi dengan gangguan pernapasan? Itu kalimat tanya ya. Ada apa dari awalnya? Bagaimana cara mengobatinya? Ada kata bagaimana. Apa contoh gangguan pernapasan yang kalian ketahui? Ada kata tanya lagi dan ada tanda tanya di akhir kalimatnya. Ya, kita teruskan. Nah, dari yang sudah kita pelajari atau yang sudah ibu sampaikan mulai dari awal tadi, mengamati gambar sampai ke kata-kata tanya, sudah kita sebutkan tadi. Ada berapa tadi yang kita sebutkan? Lebih. Kita sebutkan sekali lagi.
Apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, bagaimana. Ada berapa? Ya, jangan lupa kamu itu setiap membuat kalimat tanya, tetap kamu cantumkan kata-kata, pilih salah satu yang dari enam ini, mana kata-kata tanya yang cocok untuk kita buat pada kalimat tanya. Disertai dengan kata tanya di akhir kalimat. Dari yang sudah Ibu sampaikan, kalau ada yang perlu anak-anak kami tanyakan sebelum kita teruskan, Ibu persilahkan. Kalau ada yang bertanya, kurang paham, atau mau diberi saran, atau mau diberi masukan, boleh. Dipersilakan Ibu. Ada yang mau ditanya, boleh. Siapa tahu ada juga nanti temanmu yang bisa menjawab. Contoh, kelompok 4 bertanya, bisa diberikan tanggapan oleh kelompok 3, kelompok 2, dan juga sebaliknya. Jika kelompok 1 bertanya, boleh diberikan tanggapan oleh kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya. Ada, Ibu? Tidak? Tidak. Nah. Kita membaca bacaan, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Nah, seperti pada pelajaran kita sebelumnya, di mana anak-anak kami bergiliran membacakan teks yang sudah ditampilkan oleh Ibu. Oke, yang pertama di kelompok 4. Siang hari itu, Dayu dan Edo berjalan bersama 10 sekolah. Lanjut. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam udara di sekitar. Mobilnya pun langsung berwarna kelabu. Lalu terjadi ledakan. Siti dan Edo segera meluput dan hidung mereka. Nah, bagus. Ya, bagus. Dari yang sudah dibacakan teman kamu itu, apa masalah yang ada pada paragraf pertama itu? Apa masalah yang ada? Silakan, siapa yang bisa memberikan tanggapan? Apa masalah yang ada? Asap tebal dan hitam. Setelah ada asap tebal dan hitam, bagaimana selanjutnya? Dayu terbatuk-batuk. Kenapa bisa terbatuk-batuk? Karena asap tadi kan masuk ke dalam mulutnya, masuk ke dalam hidungnya, masuk ke dalam paru-parunya. Jadi terganggu organ pernapasan. Lalu Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung. Kenapa Siti dan Edo menutup mulut dan hidung? Kenapa? Karena ada asap tebal dan hitam. Berarti supaya tidak masuk ke dalam mulutnya ya. Maka dia menutup hidung dan mulut. Diteruskan kelompok 2 membacakan paragraf berikut. Silakan. Kita berhenti dulu sebentar, teman-teman. Kita Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berdiri di bawah pohon rindang itu saja, ajak Siti. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun itu. Dayu menengadahkan kepalanya lalu bernapas. Ah, segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi, kata Dayu. Nah, tadi waktu Dayu batuk-batuk, posisi Dayu di mana? Di
di jalan. Maka batunya seperti apa? Ada yang bisa mencontoh bagaimana batunya si Dayu? Nah ini seperti si Marcel ini udah langsung batu-batu dia, padahal nggak ada asap yang hitam-hitam ya. Nah di jalan si Dayu tadi karena melihat ada asap maka dia terbatu-batu. Lalu kemana mereka berteduh? Di bawah pohon. Bagaimana perasaannya setelah sampai di bawah pohon? Karena di bawah pohon itu tidak ada lagi asapnya. Di bawah pohon yang rindang itu udaranya segar. Ya, diteruskan kelompok 3 membacakan teks berikutnya. Nah, di sini juga bacaannya hanya 2 paragraf. Silakan diulang aja sekali lagi supaya kena bagian semua kelompoknya. Kelompok 3. Diulang membacanya. Langsung nanti sama kelompok 1 ya. Nah lanjut kelompok 1. Kita berhenti dulu sebentar teman-teman. Kita Dayu kepada Siti dan Eno. Baiklah kita berteduh di bawah pohon dan itu saja ajak Siti, Dayu. Siti dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan dan daun pohon. Itu Dayu mengadakan kepalanya lalu menghirup napas. Segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi, kata Dayu. Nah, karena kita sudah membaca 2 kali, berarti sudah pasti kita sudah paham apa isi dari bacaan. Siapa nama anak-anak yang ada di situ tadi? Siti dan Edo. Bagus. Boleh saja juga nanti kalau kita baca sekali lagi, kita ganti namanya. Si Lara, siapa lagi? Sofia. Leo. Nah, itu kan yang memberikan kan contoh. Seandainya nanti di jalanan kamu temukan ada asap-asapnya, jangan Siti dan Edo yang kamu sebutkan, karena mereka kan di buku ada namanya. Lalu yang sedang berjalan di jalan kan kamu, makanya kamu tuliskan aja nanti namanya. Si Leo, Lara, dan Sofian. Nah, itu kan contoh yang dikasih ini. Karena kita sudah mempelajari, membaca, memahami, mengulang bacaan yang berapa paragraf tadi? Berapa? 2 paragraf. Jadi bacaannya terdiri dari 2 paragraf ya. Maka kita bisa menggunakan kata-kata tanya. Nah, kata tanya apa yang pertama? Mengapa? Mengapa Dayu batuk-batuk? Mengapa Dayu batuk-batuk? Ada asap. Karena menghirup udara berwarna kelabu atau asap hitam. Ya, makanya dia batuk-batuk. Nah, kalau kita pikir-pikirkan, kenapa tiba-tiba ada asap hitam di jalan? Apa yang terjadi di situ? Bukan. Kalau kita melewati jalan, contoh kamu itu pulang sekolah, contohnya kamu lewati jalan raya di depan, lalu tiba-tiba ada asap hitam, kelabu yang besar dan sampai ke tinggi. Kamu pikir-pikir kan sedang apa sih di situ? Apa yang terjadi di situ? Kenapa tiba-tiba ada asap tebal dan hitam? Oh, bisa jadi ada kebakaran.
kebakaran hutan. Kalau hanya asap-asap yang di dapur kita itu kecil, itu nggak mungkin setiap memasak kita lalu kita tiba-tiba ya kan, karena asap di rumah kita, tidak mungkin. Tapi kalau biasanya yang asap-asap tebal itu kalau terjadi kebakaran besar, maka dengan terjadi kebakaran besar itu bisa terjadi polusi udara. Nah, yang namanya polusi udara itu kalau ada asap tebal seperti itu, lalu ada angin kencang, maka asap tadi dibawa terbang oleh angin. Seluruh penduduk, seluruh masyarakat yang ada di sekitar itu tidak dapat menghirup udara bersih dan segar. Kalau kamu pernah menonton di televisi, pernah terjadi kebakaran di Riau, ada di situ di televisi, itu terjadi kebakaran di hutan. Nah, karena kebakaran hutan, apinya besar, maka asap-asapnya juga besar, menggelembung sampai tinggi ke atas. Terjadi angin, dibawa ke seluruh lingkungan di situ asapnya tadi oleh angin, maka orang-orang di situ memakai masker, tidak bisa menghirup udara segar. Jadi itu namanya terjadi polusi udara. Nah, dengan kita sudah menghirup udara tidak bersih tadi, maka pernapasan kita terganggu. Pertanyaan yang kedua, itu tadi yang pertama kita sudah menggunakan kata tanya 1-2 ya, mengapa. Sekarang yang kata tanya yang kedua lagi, kita masih menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa kita merasa nyaman saat berada di pohon rindang? Mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon yang rindang? Kenapa? Karena di pohon itu banyak oksigen. Banyak menghasilkan oksigen, udara bersih. Ya, makanya kalau terjadi penebangan hutan, penebangan pohon sembarangan, itu sangat dilarang oleh pemerintah. Kenapa? Kalau semua pohon-pohon di sekitar kita ini ditebang, maka tidak ada tempat kita berteduh, tidak bisa kita merasakan kesejukan. Coba kan kalau kita ke Gunung Sitoli, sudah pernah ke Gunung Sitoli? Sudah. Apa yang terjadi di sana? Panas. Di sana sini kan kendaraan, di sana sini gedung-gedung mewah. Tidak ada pohon-pohon yang seperti di samping sekolah kita ini. Tidak ada pohon-pohon, pohon kelapa, pohon pisang, pohon bambu, pohon durian, pohon pinang, tidak ada. Jadi kalau kita membandingkan mana yang jauh lebih sejuk, apakah tinggal di kota atau tinggal di pedesaan? Di pedesaan. Di pedesaan. Nah, boleh saja juga di kota itu kita itu bisa merasakan kesejukan. Seandainya di halaman rumah tidak tertutup kemungkinan kita menanam pohon. Jangan pohon-pohon yang seperti pohon kelapa, jangan. Kita cari pohon-pohon pelindung atau pohon-pohon yang bisa kita gunakan untuk berteduh, yang bisa kita tanam di depan rumah. Boleh juga pohon-pohon yang berbuah. Kan kadang-kadang ada sekarang yang buah-buahan itu bisa dilakukan cangkok. Ya, cangkok. Ada pohon besar seperti pohon mangga, lalu dicangkok dia. Setelah tumbuh tunas dari cangkokan itu nanti dipindahkan ke polybag menjadi bibit yang baru. Jika kita itu nanti menanam di depan rumah, maka pohon itu nanti lebih pendek dari pohon induknya. Paham maksud ibu? Paham. Kadang-kadang kan ada yang jual-jual pohon mangga, pohon jambu, apalagi pohon-pohonan yang berbuah-buah. Pernah ada rambutan dijual itu kan, nanti pohonnya nggak sampai 2 meter itu sudah berbuah. Itu pohonnya yang dicangkok. Nah, kita itu juga bisa menanam seperti
itu di depan rumah. Selain kita menikmati kesejukan, kita bisa menikmati apa selain kesejukan? Kalau kita menanam pohon yang berbuah, menanam apa? Kalau kita sudah menanam pohon yang berbuah seperti pohon jambu tadi, pohon rambutan, pohon mangga, Durian. nggak pernah ibu lihat ada cangkokan durian. Hanya rambutan, mangga, jambu dicangkok. Kueni ya ada. Nah, kalau kita sudah menanam itu di samping rumah, selain kita menikmati kesejukan, kita menikmati buah, menikmati hasil. Tidak perlu pakai bambu panjang untuk mengambil buahnya di atas pohon yang tinggi. Kita tinggal memetik, palingan taruh kursi, nggak bisa ambil mangga, kupas, makan, ya kan? Iya. Nah, kadang-kadang pun kalau ada pohon-pohon seperti itu di samping rumah, tidak sempat masak, tidak sempat matang, sudah diambil, masih mentah-mentah pun kulitnya udah diambil, udah dimakan, sampai asam-asam pun enak-enak saja, iya kan? Iya. Siapa yang pernah membuat seperti itu? Asam-asam masih dimakan-makan, jambu-jambu, ya, nah, sampai pun naik-naik, ya kan? Nah, seperti itu, seru-seru jadinya kan? Iya. Memakan yang masih belum matang, asam-asam. Nah, jadi keuntungan kita di situ tadi, kita bisa menanam pohon di samping rumah dan bisa menikmati hasil memakan buah, sekalipun posisinya asam-asam. Nah, satu lagi, ini ada gambar yang sedang tertidur. Si Dayu ini tadi Dayu sudah batuk-batuk dia, lalu sampai di rumah Dayu menjadi sakit. Setelah sakit, Dayu terbaring. Nah, kalau tidak lupa, kenapa tadi Dayu sakit? Kenapa Dayu bisa batuk-batuk? Asap tebal. Nah, dari yang sudah kita pelajari, kita bisa mengambil kesimpulan. Kesimpulan itu loh, inti dari apa yang sudah Ibu sampaikan mulai dari awal tadi, mulai dari mengamati gambar, ke pernapasan, ke kata-kata tanya, ke pohon-pohonan, kita bisa mengambil kesimpulan. Siapa dari kami yang bisa memberikan tanggapan? Ada? Boleh kelompok 4. Ini kelompok 4 ini sekalipun tadi nilai kelompoknya berapa tadi? 80. Tapi mereka lebih aktif memberikan tanggapan. Oke, silakan. Kelompok 4. Mana rangkumannya? Sekali lagi dikasih tahu Ibu, rangkuman itu adalah inti dari apa yang sudah Ibu sampaikan hari ini. Silakan kelompok 4. Loh, tadi ada, sekarang tiba-tiba tidak ada. Nah, kalau rangkuman itu inti dari apa yang sudah disampaikan Ibu. Apa yang sudah disampaikan Ibu tadi dari awal? Apa? 1. Kita harus menghirup udara bersih dan segar. Bagaimana cara kita supaya menghirup udara bersih dan segar? Lingkungan kita harus bersih. Kita boleh menanam pohon. Nah, kita juga wajib menjaga kesehatan. Ada Ibu sebutkan tadi kata-kata tanya. Ada Ibu sebutkan tadi alat-alat indera. Alat-alat indera. Indera penciuman, penglihatan, perasa, pendengar. Nah, sudah Ibu sebutkan. Nah, pada materi kita hari ini, silakan tuliskan di lembar-lembar kerja. Ada tugas rumah. Besok masuk kita lagi, maka kamu kumpulkan dan kamu serahkan.
bukan seperti tadi ya. Tadi kan diskusi kelompok, dan pasti jawabannya dengan kelompok lain sama. Sekarang tugas mandiri, jadi tugas masing-masing untuk kamu tuliskan, kamu kerjakan di rumah, ini tugas di rumah. Kalau kita masuk lagi besok, maka dikumpulkan. Nah, pelajaran kita besoknya, kita masuk pada pembelajaran 2, masih tema yang sama, udara bersih bagi kesehatan. Jadi materi yang sama, tapi kita teruskan pada pembelajaran 2. Nah, demikian saja pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak kami jangan lupa mengerjakan tugas di rumah. Dan sebelum kita menutup pembelajaran kita, silakan anak-anak kami Lia memimpin kita di dalam doa. Kepada anak-anak kami Lia memimpin kita di dalam doa. Teman-teman, karena sudah selesai pembelajaran kita, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Demikian saja pembelajaran kita pada hari ini. Kita bernyanyi satu buah lagu. Boleh tepuk tangan anak-anak supaya anak-anak juga bisa semangat. Nanti tugas di rumahnya dituliskan nanti ya. Kita bernyanyi dulu dan boleh tepuk tangan. Nah, boleh juga ini boleh. Nah, apa nyanyi kita hari ini boleh? 1, 2, 3. Demikian saja materi kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya.